bertambah lagi mengikuti kegiatan webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, izin saya menyapa terlebih dahulu Bapak yang saya hormati, Bapak narasumber kita pada siang hari ini, sekaligus Ketua MKPS SMP, Bapak Haji Totoy Fadilah, SSN MPD. Selamat siang, Bapak. Siang, Bu. Nuhun. Siap. Yang saya hormati, ini saya sambil membuka partisipan. Ketua Komunitas Belajar Pengawas Brilian Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Ibu Hajah Iswatun Hoiriah MPD. Assalamualaikum Ibu, sehat? Alhamdulillah, Bu Nurma sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, berkat semangat Ibu, Alhamdulillah kegiatan webinar siang hari ini dapat terselenggara, yang mana ini adalah merupakan webinar seri 5 sesi 2 yang tertunda ya Bu ya. Ya, betul. Iya, jadi sebetulnya untuk seri 5 sesi 2 ini harusnya terselenggara di tanggal 25 April bulan kemarin, karena memang berbenturan dengan berbagai kegiatan yang sangat padat, jadi diundur dan alhamdulillah bisa terlaksana di hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Dan yang saya hormati Bapak Ibu rekan pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru hebat yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Namun saya berharap Bapak Ibu yang hadir di sini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan waktu dan jalan terbaik untuk kita terus belajar dan berproduktivitas dengan mengikuti kegiatan webinar ini yang rutin diselenggarakan ini setiap bulan. Jadi insya Allah Bapak Ibu selalu diikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar pengawas brilian dengan materi-materi yang insya Allah sangat penting dan membantu kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu, dan Allah menjanjikan barang siapa yang menempuh jalan untuk belajar dan menuntut ilmu, insya Allah kita akan diberikan jalan menuju surga. Amin ya Allah. Dan barang siapa yang selalu bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmat syukurnya. Baik Bapak Ibu, saya Nurma Kurniasi, insya Allah saya masih setia untuk membersamai Bapak Ibu dan senang bertemu Bapak Ibu secara virtual di acara webinar seri 5 sesi 2, yang mana saya bertugas menjadi moderator dan insya Allah siap untuk belajar bersama dengan narasumber hebat kita pada hari ini. Narasumber yang luar biasa di berbagai pengalaman dan prestasinya ya, Bapak Haji Totoy. Insya Allah dengan materi yang sangat sesuai juga ini dengan Pak Haji Totoy ini, karena materi hari ini cukup menarik Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana dengan memanfaatkan metode pendampingan mentoring kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu layanan pendidikan. Jadi nanti apa itu mentoring,
kemudian bagaimana kita dapat melakukan mentoring, insya Allah akan dibahas dan dipaparkan oleh narasumber hebat kita ini. Saya rasa Pak Haji Toto ini merupakan mentor yang terbaik Bapak Ibu. Jadi insya Allah akan berbagi dengan kita. Dan sebelumnya untuk agenda acara hari ini, yang pertama saya bacakan terlebih dahulu yaitu pembukaan. Kemudian nanti langsung dilanjut dengan paparan materi dari narasumber, lalu diskusi tanya jawab, dan terakhir penutup serta sesi foto ya Bapak Ibu untuk dokumentasi. Nah, untuk kesepakatan pelaksanaan kegiatan hari ini, Bapak Ibu, insya Allah kegiatan webinar ini akan berlangsung kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ke depan. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak Ibu misalkan masih ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan, nanti karena kita menyediakan banyak sekali agenda webinar bisa dilanjutkan nanti, dan berharap Bapak Ibu semua tidak pernah merasa puas dan selalu ingin belajar dan terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke Bapak Ibu, berikutnya nanti ketika pemateri atau narasumber menyampaikan paparannya, mohon maaf untuk mic-nya di mute untuk sementara agar penyampaian materi dapat tersampaikan dengan efektif. Kemudian sesi tanya jawab akan dibuka setelah nanti pemateri selesai memaparkan materinya. Dan nanti Bapak Ibu dapat memanfaatkan fitur raise hand ataupun kolom chat yang tersedia. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, kemudian tanpa kendala apapun, karena ini cuaca agak mendung-mendung mendesah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sinyal mendukung dan pelaksanaan berjalan dengan lancar. Marilah kita mulai kegiatan ini dengan kegiatan yang pertama yaitu pembukaan. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bunga melati harum mewangi, Cakep. mekar indah di pagi hari. Dengan hormat Betul. kami persilahkan ini narasumber hebat memulai materi. Kepada Bapak Haji Totoy Fadila, SSN, MPD, kami aturkan untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Silahkan Pak Haji. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komunitas Belajar Pengawas Pilihan, Ibu Iswatun Haria, dan juga yang terhormat Ibu Moderator, Ibu Nurmah Kurniasih. Terima kasih kesempatannya pada saya. Kemudian yang kami hormati juga teman-teman semua, ada kepala sekolah nih, kepala sekolah binaan saya ada beberapa yang alhamdulillah bisa masuk. Kemudian juga Bapak dan Ibu guru hebat. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini di hari Jumat ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan di Kombel Brilian Pengawas SMP ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan baginda Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian sebagai umat sejaman. Amin ya Allah ya Amin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya senang sekali bisa mengambil bagian ya dari kegiatan Kombel Pengawas Brilian ini. Nantinya mungkin kita akan sharing bersama-sama memberikan praktek baik lah terhadap apa yang telah kita kerjakan. Terutama ini sangat menarik, ini saya dikasih judul, bukan judul ya, dikasih materinya berkaitan dengan mentoring. Tentunya mentoring ini Bapak Ibu sudah dilaksanakan ataupun pernah dilaksanakan, cuman mungkin naon sih ieu teh ngaranna gitu ya. Mentoring Pak Totoy. Kenapa? Halo? Suara saya kedengaran nggak Bapak Ibu? Terdengar Pak. Siap. Jelas. Jelas ya. Teman-teman semuanya izin ya untuk share materinya.
Kalau di Cibinong ini lagi hujan Bapak Ibu. Pagi mendung ya Pak. Ah, ah, lagi hujan di saya. Hmm. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya Pak, terlihat Pak. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar. Kurang gede nggak Bu Nurmah? Sudah Pak, sudah besar ini. Sudah. Oh, udah bisa. Mm-mm. Siap. Oke, baik Bapak Ibu, judulnya itu tentang mentoring ya, mentoring. Nah, eh, Bapak Ibu kan di sini ada pengawas, ada kepala sekolah, juga ada guru ya di forum ini. Kita coba membagi pengalaman ya Bapak Ibu ya, berbagi pengalaman lah gitu. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah nggak memiliki pengalaman mendapatkan mentoring? Bisa di kolom chat ataupun bisa langsung raise hand. Gak apa-apa, ini kan sharing ya namanya juga ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah seperti apa? Silakan, ada yang raise hand nggak? Ataupun di kolom chat boleh lah. Kalau pernah mengikuti ataupun pernah mendapatkan apa namanya mentor gitu. Ataupun bolehlah jadi mentinya yang di mentoring gitu. Kalau jadi mentinya sering Pak ya. Oh, sorry. Ya, eh, kalau memang ada yang sudah melaksanakan mengikuti apa pernah memiliki pengalaman mendapatkan mentoring, berarti kan ini mendapatkan mentoring berarti dari mentinya ya, ya. Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi perkembangan Bapak Ibu nggak secara setelah dimentor oleh seseorang gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa nggak di kolom chat boleh lah. Silakan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pengalaman mengikuti kegiatan mentoring ya Pak. Yang kurang memiliki pengalaman. Tentunya sih sebenarnya udah punya pengalaman mah ya. Iya. Cuman apa namanya pengalaman tersebut mempengaruhi enggak perkembangan Bapak Ibu gitu? Apa hanya ya udah dikasih ini ya udah gitu. Bapak Ibu ada yang mau menjelaskan ataupun mau berbagi dengan kami? Judulnya juga kita kan berbagi ya. Iya. Silakan baik kepala sekolah maupun guru ataupun siapa yang sudah yang memiliki pengalaman. Ya, silakan Bapak Ibu berbagi praktek baiknya yang sudah Ya, berbagi praktek mementorkan baik atau yang sudah dimentoring. dimentor ya. Iya, Berarti jangan menti berarti ya. Jadi menti seorang namanya saya. menti berarti ya. Silakan Bapak Ibu ada? Nggak ada. Belum Ya, kali Pak, belum. oh, Masih belum. menyimak mungkin Pak ya. Ah, iya iya. Lanjut Bu Nurmah. Siapa? Lanjut Apa Pak. apa mungkin nanti di akhir ya takut masih ini kali ya. Oke. Nah, Baik Bapak Ibu Pak, untuk Pak, punten Pak, punten. ya. Di chat ada Pak, Bu Haja Iswatun. Pernah, Oh, iya ya. nah, jadi mentor dan menti sekaligus. Mentor dan menti juga maksudnya ya. Ah, iya ya. Oh, pernah jadi mentor dan menti juga jadi Ya, bisa memanfaatkan menggunakan fitur. berbagai fitur Google karena Betul, ya. nah, oke, terima kasih partisipasinya Bu Haja Iswatun. Siap. Terus Bu Haja Iswatun. Oh, suaranya terlalu kecil ya saya ya. Mohon maaf untuk suaranya terlalu kecil. Oh, berarti saya kecilan ya suaranya. Di saya sih jelas Pak, besar. Oh, jelas ya. Oke, oke, oke. Ya. Oke. Terima kasih Bu Iswatun. Eh pernah jadi mentor dan menti juga, jadi bisa menggunakan berbagai fitur Google karena dibimbing oleh mentor. Oke, terima kasih ya. Saya juga pernah jadi menti ya.
di berbagai kegiatan. Alhamdulillah sama berarti ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Ya Pak, mangga. Ya, oke. Bapak Ibu, eh, ini apa namanya pengertian dari definisi dari mentoring ini adalah hubungan belajar yang melibatkan berbagai keterampilannya, kemudian pengetahuan dan keahlian antara seorang mentor dan menti melalui percakapan, perkembangan, berbagai pengalaman dan model peran. Artinya bahwa mentor ini dilakukan antara mentoring ini dilakukan antara mentor dan menti. Menti itu berarti orangnya ya, dan melalui percakapan dan lain-lain. Bapak Ibu, hubungan ini mencakup berbagai konteks ya Bapak Ibu. Kemitraan inklusif sebagai bentuk pembelajaran bersama yang menghargai perbedaan. Ya, kemudian juga mentor dapat memberikan bimbingan, dukungan dan ataupun umpan balik kepada menti dalam rangka pengembangan pribadi, profesional atau akademis menti. Jadi seorang mentor itu memberikan bimbingan dan dukungan kepada mentinya, ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan profesionalnya. Tentunya semua orang, Bapak Ibu, tentunya semua orang memerlukan mentor ya. Semua orang memerlukan mentor. Mengapa? Karena kita dapat belajar dari mentor yang memiliki pengalaman, kemudian memiliki pengetahuan, dan juga memiliki keterampilan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang tertentu. Tentunya kalau kita kan ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas, berarti dalam bidang ataupun dalam hal pendidikan. Bapak Ibu dalam proses mentoring ini ya, proses mentoring ini dapat mengajarkan hal spesifik. Itu nomor satu, bisa mengajarkan hal spesifik. Kemudian dalam berbagai pengalaman ya, mencontohkan, kemudian juga nanti melibatkan atau memberikan kesempatan kepada menti terlibat langsung ya, apa yang mentor contohkan melalui bimbingan atau membimbing dan juga pemberian umpan balik. Misalnya salah satu contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Seorang pengawas misalnya ataupun kepala sekolah, ataupun ini saya contohkan seorang pengawas saja. Seorang pengawas misalnya pengawas sekolah sebagai mentor nih, mengajarkan cara menyusun RKT ataupun ARKAS kepada kepala sekolah. Sebagai menti kepala sekolah melalui proses kemitraan pengawas sekolah mencontohkan dengan menjelaskan dan melibatkan dan membantu ketika menti mencoba mempraktekkan dan akhirnya mendorong menti untuk melakukan secara mandiri. Jadi Bapak Ibu, proses mentoring itu melalui tentunya si mentor itu memberikan contoh dulu, kemudian memberikan penjelasan, kemudian dilibatkan mentinya untuk saling berpendapat dan lain-lain, kemudian mentinya itu harus mempraktekkan apa yang sudah diberikan oleh mentor gitu, sehingga nanti ada umpan baliknya, pun nanti ada refleksinya. Itu dari proses dari mentoring ini. Bapak Ibu, manfaat mentoring ini apa sih Bapak Ibu? Manfaatnya yang pertama adalah bagi mentinya, orangnya ya, orang yang di mentoringnya itu ya. Setelah mendapatkan pengalaman yang relevan dari sesi mentoring ini, ia dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama atau bahkan bisa melebihi mentor sehingga akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi bagi menti
dia memiliki pengetahuan yang sama dengan yang mentoringnya seperti yang saya tadi sebutkan ya, contohnya. Sehingga dia meningkatkan percaya diri setelah dia mendapatkan mentoring. Bagi mentor nih, bagi orangnya yang memberikan mentoring, pengembangan diri sebagai dampak dari proses belajar dua arah. Kemudian mendapatkan kepuasan pribadi karena dia bisa membantu siapa? Membantu menti dalam meningkatkan relasi positif dalam kepemimpinan serta komunikasi. Ini bagi mentornya sendiri ya, memiliki manfaat nih bagi mentornya. Kepuasan pribadi, kemudian membantu menti, ya, dan juga meningkatkan relasi. Ini kalau bagi organisasi, apa ya? Bagi organisasi ini manfaatnya mentoring ini adalah mendorong rasa kepemilikan, akuntabilitas, dan komitmen dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas, ya. Kemudian juga anggota meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan organisasi yang efektif. Itu Bapak Ibu manfaat dari mentoring. Bapak Ibu, seorang yang ingin mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan ataupun keterampilannya dengan diri maksudnya, akan membutuhkan bimbingan ataupun bimbingan mentor. Keterlibatan mentor dan menti ini dalam sebuah kemitraan ini ya, dan percakapan bermakna menciptakan ruang bagi menti untuk menduplikasi pengetahuan dan keterampilan mentor. Jadi Bapak Ibu, seperti saya masih membutuhkan seorang mentor gitu ya, di berbagai hal karena saya juga masih banyak kekurangannya ya, kadang-kadang bertanya ataupun karena yang namanya pengetahuan ataupun yang lain itu masih bergerak terus, tetap kita harus ada membutuhkan seorang mentor dalam kegiatan pengawas, atau kalau saya, karena sekarang saya sebagai pengawas. Ya, Bapak Ibu, melalui mentoring ini seorang menti ya akan meningkatkan pengetahuan. Ini hasilnya ya, akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, dan mentor mendapatkan relasi positif dalam organisasi yang bertumbuh. Baik Bapak Ibu, ini ada ada 7 paradigma berpikir mentoring. Jadi seorang mentor itu harus tadi memiliki pengalaman yang luas gitu ya, karena kan kita mau memberikan sesuatu, memberikan ilmu kepada orang lain atau kepada menti, jadi harus memiliki pengalaman yang harus dimiliki oleh seorang mentor, karena kita akan bekerja sama lah dengan menti. Di sini ada Bapak Ibu, ada 7 paradigma berpikir bagi mentor ya dalam kegiatan mentoring. Bapak Ibu, dalam melakukan perannya ya, seorang mentor perlu menerapkan 7 paradigma berpikir mentoring. Paradigma mentoring tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, bersikap, kemudian dan bekerja sebagai mitra belajar menti agar mentoring efektif. Jadi Bapak Ibu, ini 7 paradigma berpikir mentoring dan mentoring ini ya harus dikuasai oleh seorang mentor ya, dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk apa? Supaya nanti mentoring itu menjadi efektif. Yang pertama adalah komitmen dalam mengembangkan menti. Dalam arti Bapak Ibu, seorang mentor harus memiliki tekad kuat membantu menti mencapai potensi terbaiknya, harus siap meluangkan waktu, membagi energi dan sumber daya. Nah, itu jadi harus punya komitmen itu dulu ya, seorang mau jadi seorang mentor itu ya.
memang harus ada meluangkan waktu ya kepada menti ya, untuk apa tadi, untuk membagi energi dan sumber daya ya, supaya apa tadi, supaya terjalin antara mentor dengan mentinya. Jadi harus ada meluangkan waktu lah bagi mentor ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di situ ada fokus pada kualitas daripada kuantitas. Dalam hal ini seorang mentor itu fokus pada tujuan yang jelas dan spesifik ya, sesuai dengan kemampuan agar berkualitas mentoring tetap terjaga. Dalam arti Bapak Ibu, kita mencarinya bukan kualitas tapi kuantitasnya ya. Kalau kualitas misalnya kita banyak sekali yang mau di mentor gitu ya, menti gitu banyak, kan tidak bisa langsung banyakan begitu ya Bapak Ibu ya, tapi menjaga kualitas itu, tapi satu ataupun dua misalnya, tapi dalam kegiatannya rutinitas atau kegiatan berlanjut itu akan mendapatkan hasil kualitas yang terbaik tentunya ya. Kemudian nomor 3, membangun hubungan dan kepercayaan. Jadi seorang mentor itu harus mendengarkan menti ya Bapak Ibu, harus mendengarkan menti dengan penuh perhatian, penuh empati, kemudian juga membangun kepercayaan dengan konsistensi dan integritas. Pastikan kita selalu memenuhi janji Bapak Ibu dan komitmen dan tujuan bahwa kita itu peduli dengan kesuksesan mereka ya. Kemudian dengan hubungan dan kepercayaan baik, menti akan merasa nyaman untuk menerima bimbingan dan umpan balik dari mentor. Itu jadi ada membangun kepercayaan ya. Di sini bisa digarisbawahi ada apa namanya, bagaimana caranya supaya memenuhi janji tepat waktu lah gitu ya dalam pelaksanaannya. Kemudian juga di sini bagaimana ada kepercayaan dari menti terhadap mentoring, sehingga dalam kegiatan nanti mentoring ini nyaman lah, baik untuk mentornya maupun untuk mentinya. Kemudian yang nomor 5 adalah nomor 4, membantu tanpa syarat. Bapak Ibu, ini ya seorang mentor itu harus siap membantu dan memberikan dukungan kepada menti, memberikan bantuan tanpa syarat, berarti kita menempatkan kepentingan dan kebutuhan menti di atas kepentingan sendiri Bapak Ibu. Gitu ya, dia memang harus membantu itu tanpa syarat ya Bapak Ibu. Misalnya tanpa syaratnya apa ya? Misalnya janjian, nanti kalau jadi mentoring saya dikasih duit atau dikasih apa gitu ya. Harus ikhlas semuanya. Ya harus kasih ini ya, kasih ini. Enggak, itu mah bukan mentoring namanya tuh ya. Harus ya ikhlas aja, karena kita kan mentransfer ilmu kepada teman-teman ya, memberikan contoh, kemudian ketika nanti mentinya itu berhasil, kan kita senang ya. Dan itulah hadiahnya gitu ya. Itulah hadiahnya bagi kita sebagai mentor ya. Kemudian nomor 5, memberi ruang kepada menti untuk terlibat. Dalam hal ini jadi gini, memberikan kesempatan kepada menti ya, mentor itu untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan mengatasi tantangan dengan percaya diri. Nah, ya. Ataupun dengan mencari caranya sendiri untuk tantangan tersebut. Seorang mentor itu tidak boleh mendikte Bapak Ibu, melainkan partisipasi aktif antara dua belah pihak ya, antara mentor dengan mentinya. Kemudian mentoring berilah ruang kepada menti itu untuk mencoba belajar dari pengalaman mereka sendiri. Jadi namun istilah mah nggak dikte harus begini ya, ini pengalaman ini bisa, pengalaman saya nih harus harus sesuai dengan pengalaman, nggak bisa gitu ya. Jadi silahkan aja sesuai dengan pengalaman mereka. Seorang menti itu akan nanti dia akan akan mencari dengan caranya sendiri ya. Itu dari 7 paradigma berpikir ini.
Kemudian nomor 6 di situ menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam hal ini. Jadi seorang mentor itu mendengarkan dan merespon kebutuhan mereka menti ataupun menti itu dengan memberikan bantuan yang sesuai. Mentor harus terus belajar dan berkembang sebagai bagian dari proses mentoring. Makanya saya bilang tadi, saya tentunya ada ilmu saya itu tidak mungkin ada kekurangannya di bidang yang lain. Tetap harus menggali ataupun mencari mengenai. Nah, dalam hal ini ya seperti kita laksanakan nih, kita mengikuti kegiatan-kegiatan semacam kombel ataupun yang lain ataupun ini untuk meningkatkan meningkatkan kompetensi kita ya. Kemudian yang 7 sabar dan telaten. Ini yang rada susah bagi saya ya. Sabarnya nih. Seorang mentor itu harus memiliki kesabaran, memahami serta telaten memberikan contoh dan umpan balik berulang kali, karena Bapak Ibu yang dihadapi oleh kita itu tentunya menti itu ada yang pengetahuan masih memang perlu gitu. Jadi kalau ada yang nanya, kalau nanya kemudian harus diberikan, minta contoh, harus dicontohkan kembali gitu ya kepada menti gitu. Itu memang harus sabar. Makanya tadi harus ada memberikan waktu khusus untuk kegiatan mentoring ini. Kemudian terutama bagi ini Bapak Ibu, bagi menti yang menghadapi kesulitan ya ataupun tantangan untuk memberikan dukungan dan bimbingan secara konsisten. Jadi ini harus betul-betul Bapak Ibu, seorang mentor itu harus sabar ya. Kemudian harus telaten, kalau nanya harus dijawab, kemudian memberikan contoh, kemudian dibuat lagi, kemudian bukan salah ya, kurang tepat di diperbaiki lagi, kemudian sehingga akhirnya bisa melaksanakan ya, ataupun sesuai dengan harapan mentoring lah. Kemudian Bapak Ibu, nih tadi kita menjelaskan bagaimana paradigma seorang mentor ya. Kemudian sekarang kita membahas berkaitan dengan jenis-jenis mentoring berdasarkan hubungan mentor dan mentee. Nah, mungkin ini sangat sangat berarti bagi kita ya. Apakah saya yang sudah laksanakan itu termasuk kepada kemana gitu ya? Apakah ke tradisional mentoring, ke reverse mentoring, ataupun ke peer mentoring. Nah, Bapak Ibu, terdapat beberapa jenis ya mentoring berdasarkan hubungan mentor dan mentee yang tadi saya sebutkan, diantaranya tadi tradisional mentoringnya. Ini yang tradisionalnya mentoring ini sepertinya banyak yang kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari ya, karena di situ ada proses mentoring yang dilakukan oleh mentor yang lebih berpengalaman, senior, ini namanya senior kepada yang junior. Kemudian tadi ada reverse mentoring yang proses mentoring yang dilakukan oleh mentor yang baru memasuki dunia karir kepada orang yang sudah lama menggeluti dunia karir tersebut. Namun mentor memiliki pengetahuan atau keterampilan lebih dibandingkan senior di tempat kerjanya. Kalau yang ini kebalikan dari tradisional mentoring ya Bapak Ibu. Kalau yang tradisional mentoring dari junior dari mentor dari senior ke junior. Kalau yang hal ini mah walaupun dia seorang junior tapi dia memiliki kelebihan ya, bisa jadi menjadi mentor gitu ya. Kemudian peer mentoring, proses mentoring oleh seorang mentor kepada rekan sejawat. Nah, nanti akan diketahui oleh Bapak Ibu ya jenis mana nih yang dimaksud. Bapak Ibu, untuk yang tradisional mentoring ini, mentornya di sini adalah yang sudah memiliki berpengalaman di bidangnya, ya.
yang sudah memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan di bidangnya. Kalau yang untuk tradisional mentoring. Tapi kalau yang reverse mentoring ini yang tadi saya sebutkan. Jadi walaupun dia tidak bukan senior ya, tapi junior, tapi dia memiliki kemampuan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau dulu di sekolah binaan saya itu ya, sekolah binaan saya itu ada teman-teman yang guru-guru baru terutama dia memiliki keterampilan lebih. Contohnya misalnya dia di bidang memiliki IT gitu ya. Biasanya kan kalau yang guru-guru baru itu di IT-nya kan cukup ini ya, cukup bagus lah gitu ya. Apabila dibandingkan dengan teman-teman yang sudah senior, udah lama-lama, karena memang digitalisasi itu kan awal-awal ya. Tapi kalau yang dulu itu kan belum ada digitalisasi. Nah, banyak ditemukan oleh saya pribadi di sekolah binaan itu ternyata teman-teman kita itu yang junior itu, yang guru-guru baru itu membantu teman-teman senior ya dalam hal ini untuk untuk melatih teman-teman mempraktekkan di bidang IT. Contohnya misalnya membuat PPT, kan ada di Canva, sekarang EA segala ya, yang kayak gitu ya. Kan guru-guru yang baru itu ya karena dia baru lulusan gitu ya, jadi nah itu dikatakan kepada reverse mentoring Bapak Ibu. Jadi walaupun dia tidak memiliki bukan senior, tapi dia junior walaupun guru baru, tapi dia memiliki kemampuan lebih, itu dijadikan sebagai reverse mentoring. Kemudian yang peer mentoring ini prosesnya itu kan oleh seorang mentor kepada rekan sejawat ya Bapak Ibu ya. Seorang mentor akan membagi pengalamannya kepada rekan sejawat. Peer mentoring ini akan meningkatkan kemampuan individu, menti, dan secara bersama-sama berkontribusi pada pertumbuhan dan keberhasilan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, untuk hal ini, untuk peer mentoring ini Bapak Ibu, pada prosesnya seorang mentor memberikan penjelasan ya kepada dan contoh kepada rekan sejawat sebagai menti, misalnya tentang penyusunan RPP, berdiferensiasi ataupun apalah kalau misalnya di sekolah. Dan nanti menti mempraktekkan contoh yang telah diberikan oleh mentor ya. Kemudian mentor memberikan umpan balik, menti mempraktekkan kembali contoh yang telah diberikan mentor sesuai dengan umpan balik. Nah, setelah itu selesai kegiatan, kemudian harus ada refleksi. Jadi Bapak Ibu, baik yang tradisional mentoring, kemudian reverse mentoring, kemudian peer mentoring, harus ada yang namanya umpan balik dan juga refleksi sebagai bahan evaluasi ya. Baik Bapak Ibu, kita teruskan. Tadi jenis-jenis jenis-jenis mentoring berdasarkan hubungan mentor dan mentee. Kemudian manfaatnya Bapak Ibu, manfaat untuk tradisional mentoring ini adalah yang pertama adalah saling mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian menti menduplikasi pengetahuan dan keterampilan mentor. Berarti apa yang diberikan contoh ya dilaksanakan oleh seorang menti. Kemudian wawasan menti menjadi lebih luas dan lebih percaya diri dan meningkatkan kinerja menti. Kemudian untuk manfaat reverse mentoring, dalam hal ini berbagi keterampilan baik di IT ataupun yang lainnya dalam sebuah organisasi yang menginginkan penggunaan IT. Kemudian seringkali temui anak muda ataupun guru-guru muda ya yang lebih terampil dibandingkan para seniornya. Itu yang saya alami Bapak Ibu ya. Kemudian manfaat yang lainnya mendorong perubahan dalam dunia yang penuh perubahan. Peranan dan energi anak muda ataupun guru-guru muda ataupun siapa itulah yang penuh wawasan dan
kebaruan dibutuhkan untuk mendorong perubahan positif dalam organisasi. Kemudian yang manfaat peer mentoring yaitu yang pertama saling berbagi praktek baik ya sehingga akan meningkatkan kompetensi individu dalam komunitas belajar, kemudian meningkatkan relasi positif dan keterlibatan tim, kemudian meningkatkan kinerja individu yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Nah, Ibu Nurmah masih lama ya saya ya? Bu Nurmah? Oh iya, siap-siap. Ya, masih berapa menit lagi? Masih lama? Ya, masih ada Pak. Sampai Siap. jam 2 ya Pak ya. Itu masih, Oh, Bapak siap. boleh dipotong Pak ya? Apa? Boleh dipotong, ada pertanyaan ini takut kelupaan nanti. Oh, ya, ya, ya. Ini Ini tapi sedikit lagi siapnya nih. nanti. Oh ya, boleh, siap-siap. Siap. Oh, sedikit lagi ini rada-rada cepat berarti ya. Oh, Bapak Ibu, siap Pak, siap. Bapak Ibu ada di dalam mentoring ini ada siklus mentoring disingkat ada ICLBK. Nah, ini siklus ini yang harus kita kuasai seorang mentor ya dalam kegiatan mentoring. Yang pertama adalah identifikasi, kemudian contohkan, libatkan, bantu dan konfirmasi. Bapak Ibu, yang pertama ada 3 langkah awal yang harus dikuasai menuju selanjutnya yaitu identifikasi, contohkan dan libatkan. Di mana dalam hal ini Bapak Ibu antara mentor dengan menti sepakati tujuan yang akan diharapkan oleh keduanya ya. Kemudian cara, waktu dan indikator keberhasilannya mentoring seperti apa. Nanti di sini mentoring di identifikasi itu mentor membantu menti mengidentifikasi hal apa yang ingin dipelajari ataupun dikuatkan gitu ya. Kemudian mentor membantu menti mengidentifikasi kebutuhan mentoring berdasarkan pengalaman mentor ya dalam situasi yang dibutuhkan menti. Kemudian yang mentor bersama menti ini menyepakati tujuan mentoringnya ya, indikator pencapaian tujuan dan jadwal mentoringnya. Kemudian bagaimana misalnya gini, bagaimana mentor membangun suasana akrab dan cair ya selama proses identifikasi. Kemudian nanti dilanjut dengan kegiatan mencontohkan, kemudian dilanjut dengan kegiatan melibatkan. Ini tiga yang awal ya Bapak Ibu ya. Misalnya mengidentifikasi, contohnya misalnya menti meminta kegiatan ini deh, kegiatan penyusunan RKT dengan ARKAS gitu berdasarkan dari raport pendidikan misalnya. Ayo kita sepakati bersama-sama. Kemudian pada dasarnya nanti seorang mentor memberikan contoh, kemudian caranya, kemudian seorang menti belajar, dikasih contoh, kemudian dan lain-lain ya. Kemudian tentunya di dalam mencontohkan itu harus ada kegiatan melakukan sesuatu secara utuh ya dalam proses pengamatan ya. Kemudian nanti setelah mencontohkan itu menti itu mengadakan refleksi lah apa yang sudah dilaksanakan tadi gitu dengan contoh yang tadi ya. Kemudian seorang mentor juga melibatkan siapa? Melibatkan menti. Untuk apa? Untuk mengajak menti mencoba bersama mentor dan menti, kemudian nanti refleksi, karena tiap-tiap kegiatan itu harus ada refleksi ya. Tentunya nanti seorang mentor ini mengajak menti untuk refleksi, misalnya apa yang sudah dikuasai dan apa yang perlu dikuatkan gitu ya. Oh misalnya Pak, saya baru menguasai ini membuat RKS nih berdasarkan ini. Apa yang perlu dikuatkan? Oh misalnya tentang kegiatan yang ininya gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah setelah kegiatan ICL ataupun identifikasi, contohkan dan libatkan, baru menuju ke membantu. Nah Bapak Ibu, membantu dan konfirmasi.
Pada tahap ini, menti mencoba melakukan proses pada bagian tertentu seperti yang dicontohkan mentor. Karena tadi seorang mentor itu mencontohkan dulu ya. Kemudian mentor mendampingi menti, siap membantu jika menti membutuhkan bantuan tadi. Kalau memang menti membutuhkan bantuan, kita terus membantu dengan contoh-contoh yang sudah diberikan. Kemudian nanti mengajak menti untuk melakukan refleksi dari kegiatan yang tadi. Jadi Bapak Ibu, proses ini harus ada harus ada memberikan contoh, kemudian dibuat, kemudian direfleksi dan lain-lain. Nah, terakhir Bapak Ibu di siklus mentoring ini ada yang namanya konfirmasi. Pada tahap ini Bapak Ibu menti memberi kesempatan ya. Menti diberi kesempatan maksudnya mencoba melakukan seluruh proses secara mandiri tanpa pendampingan mentor. Jadi ketika sudah kita melaksanakan mentoring, berilah kesempatan kepada menti untuk melakukan dan tanpa pendampingan mentor. Kemudian mengkonfirmasi kemajuan dan tercapaian tujuan serta memberikan umpan balik. Kemudian mengajak menti melakukan refleksi dan tindak lanjut, ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi saya jelaskan, identifikasi membantu menti mengidentifikasi apa yang ingin dipelajari, kemudian membantu menti mengidentifikasi kebutuhan mentoring berdasarkan pengalaman mentor dalam situasi yang dibutuhkan menti. Mentor bersama menti menyepakati tujuan mentoring, indikatornya, dan lain-lain. Ini tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Nah, libatkan yang terakhir adalah membantu dan terakhir adalah konfirmasi. Nah, Bapak Ibu, nah itu Bapak Ibu yang perlu saya jelaskan. Tapi di sini ketika kita akan melaksanakan mentoring, ini ada contoh lembar kerja mentoring ICLBK Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Mengapa harus ada? Karena untuk mengetahui tingkat keberhasilan, kan tadi ada keberhasilannya ya, menyepakati gitu ya, keberhasilan seperti apa. Nah, nanti ini ada contohnya Bapak Ibu, ada langkahnya yang tadi, ada identifikasi, kemudian ada contohkan, kemudian ada libatkan, kemudian ada bantu, kemudian ada konfirmasi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh lembar kerja kegiatan mentoring. Itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan, dipersilahkan ataupun ditanyakan berkaitan kegiatan mentoring. Ini kita sharing-sharing saja ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini berbagi pengalaman setelah kita di sekolah ataupun di mana telah melaksanakan kegiatan. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Haji Totoy yang sudah memaparkan materi yang sangat jelas dan informatif ini tentang mentoring ya Bapak Ibu. Jadi Pak Haji Totoy ini profil mentor yang sudah sesuai Pak dengan tadi Pak 7 paradigma yang sudah Bapak sampaikan. Tapi yang nomor 7 masih kurang nih. Tentang sabar dan telaten nih. Kualifikasinya Pak sudah. Ya Allah. Jadi Pak Ya. ini di kolom chat ada pertanyaan dan pernyataan Pak ya. Untuk pernyataannya, jadi ini dari Bu Haja Iswatun, tidak boleh seorang mentor itu menyembunyikan pengetahuan yang di-share-nya itu Pak ya. Soalnya kadang-kadang mentor itu takut kalau mentinya itu lebih pintar atau lebih hebat gitu. Betul. Itu ya, itu banyak setuju ya. Pak ya. Ya, betul. Tong pelit ya, Kak, ilmu itu jangan pelit ya. Jangan pelit. Kan biasanya kalau semakin dibagi semakin kita menguasai Pak ya. Betul. Bahkan kita ibadah kan namanya juga ya. Iya. Ya, terus selanjutnya ada lagi Pak pernyataan dari Bu Dwi Yus Pak nih Pak, senior berdasarkan kompetensi yang dimiliki tidak selalu dilihat dari banyaknya umur. Yang lebih muda, berbakat, berkompetensi dan berpengetahuan lebih bisa jadi mentor bagi yang sudah lebih lama mudanya gitu Pak ya. Setuju juga Pak ya? Setuju.
Ya, mungkin ini pertanyaan dari Pak Isna ini dulu, Pak Isna dulu ya. Satu lagi nih Pak, yang dari chat ya Pak, dari Ya, Bu Dwi Lasmi, apa bedanya guru dengan mentor? Itu Pak, silakan Pak. saya udah pernah jadi guru soalnya. Ayo guru ya, ya satu dulu yang ini ya Bu, mana Bu Haji Iswatut ya. Pernah Iya, mana tadi misalkan tidak boleh menyembunyikan. Betul betul, saya iya, sepakat setuju, Bu Haji sepakat. Iswatut tidak boleh menyembunyikan ya pengetahuan yang sedang karena kan di situ ada apa tadi? Eh Kemitraan ya. Iya, Ada kemitraan ya. Jadi anggaplah sebuah sekolah itu jadi mitra ya. Saya setuju sepakat dengan Bu Haji Iswatu. Jadi kalau punya punya pengetahuan teh ya apa yang dia tanyakan ya kita jelaskan bersama-sama. Tapi dengan catatan tadi yang seorang mentor itu memang harus memiliki pengalaman ya, iya, pengetahuan, pengalaman gitu ya. Saya sepakat juga nih dengan yang Bu Haji, Bu apa Bu Dwi Yusmi, peduli. tidak dilihat dari umurnya ya, kalau dia punya kemampuan kenapa enggak ya, ya siapapun ilmu itu kan tidak dilihat dari usia ya, usia tuh Iya, banyak ilmu itu mungkin ya, yang mungkin ya anak-anak yang muda ini yang mungkin lebih ini lagi. Jadi betul Bu Dwi, saya sepakat ini ya, tidak dilihat dari usia. Kalau untuk jadi seorang mentor itu siapapun itu memiliki yang tadi, memiliki pengetahuan, pengalaman, kemudian dan juga memiliki keterampilan yang memang siap untuk menjadi seorang mentor. mentor. Nah, Pak, ini ada dari Bu Yusmi, apa perbedaan guru dengan Bu Dwi mentor? Lasmi Ya Pak, dari jelas Bu Dwi beda, Lasmi. beda Ya, banget ya. Kalau guru mah kan mengajarkan kepada anak-anak, berapa anak tuh satu kelas? Ada yang 30, ada yang 36 ya. Tapi kalau misalnya mentor itu bukan banyak-banyakan gitu, Pak. Karena saya tadi apa namanya disesuaikan dengan yang tadi, bahwa mentoring itu bukan kualitas kualitas tapi kuantitasnya ya, bukan banyaknya yang mau di mentor, tapi betul-betul apa, memiliki kuantitas itu ya. Tentunya beda Ibu, antara guru dan menjadi mentor itu ya. oke, baik Pak. Ada lagi? Ada Pak yang raise hand nih Pak, Pak Isna ini. Mangga Pak Gitu. Isna. Iya Pak Isna Pak ini, Isna, mana Pak ya, silakan Isna Pak Isna. ini. Siap, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nurmah. Pak Haji Tote mohon izin nih. Saya tadi tertarik dengan ICLBK tadi itu. Oh iya, Apakah kok ICLBK jadi? CLBK. Apa Wah, tadi Pak kita yang bersebut dipleset? kembali lagi. I- ICLBK Apakah ya. ini ICLBK itu Hmm, merupakan suatu apa namanya itu tahapan betul. step by step atau sebuah siklus atau boleh kita acak Pak Gimana untuk gimana Pak? dalam saat kita sebagai mentor. Maksud saya gini, apakah tahapan mulai dari identifikasi, contohkan CLBK tadi itu, apakah itu tahapan demi tahapan yang harus kita lewati, urut, atau boleh kita acak Hmm, ya. dalam saat kita mementorin menti gitu. Hmm. Tadi Itu yang ya, ada lagi Pak Is. Udah gitu aja Pak Is. cukup Pak. Saya sangat tertarik dengan Ya. ICLBK tadi itu. Saya kebayang kalau di apa itu modul kalau di model itu kan ada sintak gitu ya, tahapannya step by step kita laluin gitu. Nah, saat kita menjadi mentor ini, apakah ICLBK ini juga sebagai sebuah tahapan yang harus kita lewatin? Pertama kita identifikasi dulu, kemudian kita contohkan terlebih dahulu, kemudian libatkan, bantu dan konfirmasi. Apakah ini juga kayak tangga yang harus kita lewati satu persatu? Dan apakah ini juga merupakan sebuah siklus? Artinya siklus itu nanti kalau udah selesai baru kita awali lagi dengan mengidentifikasi lagi. Itu praktisnya seperti apa Pak Haji? Hatur nuhun. Ya. Terima kasih Pak Isna Nah, ini, eh, sangat bagus sekali pertanyaannya. Betul Bapak. Jadi ini adalah siklus atau siklus mentoring ya, yang harus
dilaksanakan oleh seorang mentor pada saat mentoring. Ya, siklusnya tidak bisa diacak karena yang tadi saya bilang eh, yang tiga awal ini menentukan bukan keberhasilan itu, menentukan langkah selanjutnya. Yang awal itu yang tiga awal itu ya diantaranya adalah identifikasi, contohkan dan libatkan. Nah, ini yang awal itu harus itu dulu. Contoh misalnya gini, kalau misalnya mengidentifikasi, misalnya tadi saya contohkan misalnya Bapak misalnya ini seorang menti misalnya menanyakan keterkaitan misalnya Pak, bagaimana sih contohnya membuat apa namanya RKT ataupun ARKAS berdasarkan dari rapot pendidikan gitu kan. Nah, misalnya, ayo kita identifikasinya masalahnya apa, Bapak? Misalnya, oh saya kurang paham nih Pak berkaitan dengan penyusunan ini. Oke, itu kan tahap identifikasi ya, apa yang dirasakan oleh seorang menti. Kemudian, oke, ini ayo kita bersama-sama belajar. Kebetulan misalnya saya sudah memiliki contoh nih, contoh contoh yang sudah dibuat oleh saya misalnya sekolah saya nih contohnya membuat RKT ARKAS berdasarkan rapot pendidikan. Nah dikasih contoh tuh sama mentor itu caranya begini caranya tentunya ini kan melibatkan kedua ya, melibatkan tentunya di dalam melibatkan mencontohkan itu kan ada proses kan, proses dia juga membuat dia dicontohkan kemudian membuat kemudian ada proses di situ ada melibatkan menti ya dalam proses mencontohkan. Nah, tiga tahapan ini memang sangat mempengaruhi untuk tahapan berikutnya, Pak. Jadi memang harus tahapannya siklusnya seperti itu. Jadi mulai dari identifikasi dulu, kan nggak mungkin langsung, saya memberikan contoh ini kan nggak mungkin ya Pak ya, contoh apaan itu. Kan harus ada identifikasi dulu nih, apa dulu nih masalahnya apa yang ingin apa yang ditanyakan atau apa yang ingin dikuasai oleh seorang menti kepada mentornya. Seperti yang tadi seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana caranya membuat RKT atau ARKAS itu berdasarkan rapot pendidikan. Dia belum paham tuh cara membuat itu. Akhirnya oleh seorang mentor itu dilaksanakanlah mengidentifikasi dulu, kemudian dicontohkan, kemudian dicontohkan, baru di dalam proses pencontohan itu tentunya juga melibatkan antara kedua pihak. Dan nanti setelah dilibatkan itu tentunya ada pasti si mentor itu nanya, Pak, Bapak sudah menguasai yang mana nih gitu kan? Oh, Pak, saya udah menguasai ini nih. Saya udah mencoba nih untuk membuat RKT-nya berdasarkan ini. Kemudian sudah membuat RKS-nya juga berdasarkan rapot pendidikan. Ya, itu Pak kalau menurut saya dan memang eh, harus ada siklus atau tahapan-tahapan. Makanya tadi ada ICLBK itu. Ya, Siap, Pak itu? Isna. Bagaimana Pak Isna? Sudah Siap. Terima kasih Pak Haji, Pak seperti itu Hasan. kali alur ya Pak Isna ya, Pak Ya, Isna. Ya, alur. Alur berarti gitu. kalau Harus apa siapa itu lu? kalau coaching ada Tirta, Kita. nah kalau Nah, mentoring Tirta dia ada betul. ICLBK gitu ya. Terus Nah, praktek dari baik hal ada yang mudah Akbar. dulu ya. Singkatan-singkatan. Cuman kadang-kadang saya juga baru karena setelah mempelajari tentang tentang ini gitu ya. Jadi saya juga udah pernah melakukan itu berarti itu namanya ini gitu. Iya, sebenarnya kita semua sudah pernah Betul. melakukan Pak ya, jadi mentor dan menti. Ya. Ya, mungkin secara teorinya ini bagian yang mana? Dari Ya, yang lain Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan ter- yang akan terima Ya, kasih Pak Haji. silakan Bapak Ibu kita sharing aja. ya kepada Pak Haji Totoy, kepada mentor kita. Mangga Bapak Ibu. Pak Is yang 7 yang tadi yang mana yang paling susah Pak Is? Saya nanya Pak Is. Gimana Yang Yang 7 tujuh yang paradigma tadi ya, nih, 7 tujuh kategori yang paling paradigma. susah mana nih? wah yang 7 yang tadi itu. Ya, Ah, 7 ah. paradigma Pak Haji. Coba
Berat itu, Pak. Hah? Berat Berat. semua ya? Berat semua ya? Heeh. Kok bilangnya Om sih? Ya, kita mencoba aja lah nanti ya. Apalagi kita kan Enggak, dia kadang-kadang dia orang ngaca loh pengamat ntar. itu biasanya Kan udah digantikan kayak ya, apa? digantikan oleh kepala sekolah, oleh guru ya Pak ya. Betul, Pak. Oh parah manggilnya Om. Ya, Aduh, ini kita ada yang mencoba bocor nih. saja untuk itu. Bapak Siap, Ibu silakan punten. yang lainnya Bapak Ibu, mangga. Ya, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya masih ada waktu. Sayang jika terlewatkan materi mentoring dari Bu Iswatun, Pak. Sudah raise hand. Bu Haji Mangga. Iswatun, Oh mangga. iya, Di, Bu Haja Iswatun, nanti Ibu nah, nanti Yoyo Ibu ya. Yoyo. Mangga Bu Iswatun. Baik, Mangga, Bu. terima kasih Pak. Ini saya pikir memang saya tertarik juga kayak Pak IDL3. Kalau kita lihat dari langkah-langkah IDL3 itu berarti IC itu kayaknya mentor nih yang lebih dominan dengan kita mengidentifikasi dan memberi contoh. Ketika Bu Haji, kita, maaf di saya suaranya Terputus-putus berhenti ya, Pak ya? waduh, saya nggak mau buka ini karena lagi hujan Pak. Mungkin Halo, sinyalnya. Iya, Iya, iya. Pak. Silahkan, cukup? Bu. Cukup? Cukup. Ya, Ya, mangga Bu. Bu. Jadi kalau saya pikir di ICLBK tadi ya Pak ya, jadi di I itu kan memang kesepakatan. Kalau itu keterampilan tertentu kan tidak semua dari A sampai Z itu ya kita mentorkan semua gitu. Mungkin yang saya nggak bisa itu hanya bagian-bagian tertentu kan itu yang dimentorkan. Dan kalau saya lihat tadi yang dijelaskan oleh Pak Totoy, berarti di IC itu mentor yang lebih dominan. Karena kan identifikasi sama beri contoh. Kalau dilibatkan itu berarti kan dua-duanya kerja gitu ya. Karena kita memberi contoh, ketika memberi contoh kita juga sudah melibatkan si banking. Tapi kalau di langkah berikutnya diberikan, saya pikir di situ mentinya yang harus lebih aktif. Karena disitulah tugasnya menti melakukan apa yang dimentorkan, si mentornya hanya tinggal membantu saja dan terakhir mengkonfirmasi dari yang kita sepakati kemarin itu mana-mana sih yang belum apa namanya belum dikuasai. Nah itu saja yang harus dikuatkan. Hanya pertanyaan saya pada teh, berarti mungkin tidak ya kalau mentoring itu misalnya kita lakukan dari seorang mentor kepada beberapa menti. Dan kalau misalnya kita guru nih, kita sebagai seorang guru, dan kita mau mentransfer pengetahuan, kadang-kadang ada beberapa anak-anak kita yang memang kayaknya ini perlu bimbingan yang harus mentoring lebih. Tapi jumlahnya nggak satu, ada satu atau dua atau ya beberapa. Jadi memungkinkan tidak misalnya seorang mentor itu memberikan mentoring kepada beberapa menti. Itu aja Pak Taufik. Baik, terima kasih Bu Haja Iswatun. Kalau pendapat saya, mudah-mudahan tidak kita ini sharing saja ya. Karena tadi ada siklusnya ICLBK ya, tentunya identifikasinya macam-macam nanti ya kalau banyakkan begitu Pak ya. Karena kalau misalnya kita perorangan kan enak tuh ya untuk melaksanakan kegiatannya karena identifikasinya itu hanya satu fokus gitu. Kalau misalnya banyakkan kan belum tentu identifikasinya sama gitu. Permasalahan yang sama. Kalau menurut saya seperti itu sih Bu. Jadi tidak bisa dilaksanakan bareng-bareng banyak karena tadi apa namanya? Karena tadi identifikasinya beda-beda. itu berbeda-beda masalahnya ataupun kekurangan mau yang ditanyakan yang mana gitu. Karena itu kan berdasarkan kalau dilihat dari siklusnya ya Bu ya. Kalau dilihat mungkin bukan kalau itu mah bukan mentoring kali ya kalau banyakkan begitu mah namanya gitu. Namanya bukan mentoring kalau kebanyakan begitu. Jadi mungkin bisa aja misalnya kita mau ngajarin sama-sama apa membuat PPT dari Canva, seperti ya Pak ya. Itu kan bisa kita sampaikan. Tapi tahap mentoringnya nanti adalah ketika misalnya kita lihat, oh ini ternyata dia yang belum bisa itu
bagian ini kita mentoring di bagian ini gitu ya. Yang itu ternyata belum bisanya bagian ini. Jadi masing-masing punya apa ya? Punya tadi lembar kerja mentoring yang berbeda-beda gitu. Ya. ICLBK-nya itu berarti nanti berbeda. Karena dilihat di paradigma ya, di 7 paradigma itu yang nomor 2 ya. Fokus pada kualitas daripada kuantitas. Jadi fokus pada tujuan yang jelas dan spesifik sesuai dengan kemampuan agar berkualitas mentoring tetap terjaga. Jadi apa namanya kekualitas fokus kepada kualitas daripada kuantitasnya. Jadi kualitasnya yang perlu di ini karena kalau misalnya banyakkan begitu itu mungkin bukan namanya mentoring namanya gitu ya. Karena mentoring itu harus apa namanya tadi harus memiliki tujuan yang sepakatan bersama ya tujuannya seperti ini misalnya saya belum paham di sini kemudian dicontohkan kalau banyakan kan saya emang sudah paham di sini saya balik lagi ke yang ini saya belum paham dengan yang ini atau itu kan kemudian nggak ini ya nggak inilah Nggak fokus gitu ya nggak Pak ya. fokus ya karena memang harus fokus pada kualitas daripada kuantitas. Nanti Jangan kita banyaknya, jangan kebanyakan, tapi yang satu. Tapi karena kan kalau mentoring ini tidak bisa satu kali. Kalau menurut saya mah ya, tidak bisa satu kali beres. Contoh tadi misalnya tentang penyusunan ini, penyusunan tentunya kan nanti diberikan kepada yang tadi, yang ICBL-nya itu yang tadi bantunya itu nanti yang bantu itu kan dia udah ini nih udah membuat kemudian kita konfirmasi sejauh mana mereka sudah membuat kan tanpa ada campur tangan lagi dengan mentor kita lihat hasilnya gitu kan gitu. Kalau menurut pendapat saya seperti itu, mungkin ada pendapat yang lain Bapak Ibu untuk menguatkan. Jadi kalau saya boleh menambahkan kalau Yap. tadi berarti misalnya nih Pak kita sekolah itu sama-sama dan jadi tidak perlu misalnya kepala sekolah mementori semua guru itu ya. Kepala sekolah menjadi mentor bagi semua guru atau pengawas menjadi mentor bagi semua kepala sekolahnya karena masing-masing kepala sekolah itu pasti punya identifikasi kebutuhan mentoring yang berbeda. Beda. Makanya nanti mungkin bisa kalau kepala sekolah mementori satu guru sampai dia oke, kemudian si guru itu nanti ganti guru lain dengan menggunakan peer mentoring itu tadi. Jadi saya pikir misalnya akan membantu. Terima kasih Pak Totoy. Ya, baik Ibu Haji Iswatun, Ya, terima kasih. sama-sama Bu. Tadi kerasak di saya. Ya, selanjutnya Pak Haji dari Ibu Yoyo mungkin yang sudah raise hand. Enggak Bu Yoyo. Enggak Bu Yoyo. Bu Yoyo Rohayati ya? Mohon. Oh, beda. Apanya beda? Iya, Oh, iya, baik. Bu Terima Yoyo. kasih Bu Nurma atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Haji Toto yang sudah mengupas materi tentang mentoring ya. Sepemahaman saya, barangkali ini yang perlu dikonfirmasi begitu ya. Takutnya saya salah memahami. Terkait dengan mentoring ini lebih kepada fokusnya itu lebih kepada pengembangan apa ya profesional begitu ya. Mandiri. Ya, jadi hubungan antara mentor dengan mentee itu bersifat sangat personal begitu ya. Dan kegiatan mentoring ini tadi juga sudah disinggung sedikit. Ini tidak sesaat begitu ya, tidak hanya singkat begitu ya. Tapi kalau mentoring ini adalah proses yang terus-menerus dan berkelanjutan begitu ya. Artinya ketika seorang mentor sedang apa namanya mentoring mentinya itu adalah proses yang tidak singkat, proses yang berkelanjutan, yang di mana progresi mentinya itu akan terlihat begitu ya. Jadi lebih kepada pengembangan personal dan
profesional begitu ya, tidak pada keterampilan teknis begitu ya. Nah, karena itu saya agak bingung, itu pemahaman saya selama ini ya Pak Haji ya. Sehingga untuk menentukan konten gitu ya, konten atau topik atau hal-hal yang akan dijadikan bahan mentoring dari seorang mentor kepada menti ini. Nah, ya saya jadi agak agak apa namanya agak mana yang apa konten-konten yang memang bisa kita jadikan sebagai objek dalam kegiatan mentoring. Tadi kan Pak Hadi sudah menjelaskan contoh ketika memberi apa tadi materi gitu. Tadi sudah dicontohkan seperti itu. Nah, apakah kalau topik itu tidak masuk ke training begitu ya? Nah, ini takutnya saya salah memahami gitu ya, karena pemahaman saya selama ini yang tadi saya jelaskan itu. Jadi selama ini kalau mentoring itu misalkan ada guru pemula misalkan ya dibimbing oleh guru seniornya bagaimana menjadi guru yang profesional, dan itu kan berkelanjutan gitu. Dari tahap awal si menti ini belum tahu apa-apa sehingga kemudian dia bisa menjadi tahu dan serba bisa apa-apa gitu. Itu saja Pak Bu Nurmah, Pak Haji Totoy. Itu Ya, saja. siap Terima kasih. Pak Haji. Mangga mau menanggapi Pak Haji? Itu yang terakhir tadi apa ya, Bu? Tadi keresak-keresak saya nggak kedengaran tuh. Iya, Sama sama. itu Oh, yang nggak jelas nanyanya ya. itu yang tadi yang kurang. Yang terakhir agak terputus-putus. Iya, Ya, terkait yang dengan nanyanya konten, itu Pak. yang Konten Konten yang atau harus materi dimentorikan. yang akan kita jadikan apa namanya topik di dalam kegiatan mentoring itu ya. Sementara kan pemahaman saya selama ini tadi seperti itu, bahwa mentoring ini lebih kepada fokusnya itu pada pengembangan personal dan profesional seseorang gitu ya. Pemahaman saya begini, ketika saya misalkan ada kepala sekolah nih, kepala sekolah yang baru terutama barangkali ya pemula, maka akan kita mentoring gitu ya. Artinya si kepala sekolah ini bagaimana kita mementor si kepala sekolah ini dari yang misalkan tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, menjadi kepala sekolah yang memiliki kemampuan dan kapabilitas. Nah, jadi saya bingungnya nih kalau kaitannya dengan topik atau materi yang akan kita mentorikan, apakah spesifik seperti tadi ya Pak Toto mencontohkan RKAS gitu kan topiknya itu, atau bagaimana gitu. Mohon pencerahannya Pak Haji dan ya, teman-teman yang lain atas kebingungan saya gitu. sama saya juga bingung, Bu. Oke, berarti tandanya kalau bingung berarti berpikir ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Yoyo. Mungkin kita kembali lagi ke awal ya, ke apa pengertian mentoringnya dulu ya Bu ya. Nah, Ya. ini kan definisi mentoring itu adalah hubungan belajar yang melibatkan berbagai keterampilan, pengetahuan dan keahlian antara seorang mentor dan menti melalui percakapan perkembangan, berbagai pengalaman dan model peran. Nah, itu ya. Jadi hubungan ini mencakup berbagai konteks Bapak Ibu, kemitraan inklusif sebagai bentuk pembelajaran bersama yang menghargai perbedaan. Kan di sini ada proses pembelajaran bersama ya, Bu. Tapi dalam hal ini seorang mentor itu memberikan bimbingan, dukungan, umpan balik kepada menti dalam rangka pengembangan pribadi, profesional dan akademis menti. Tentunya tadi yang dikatakan oleh Bu Yoyo itu disamakan dengan apa tadi? Dengan trailer kan? Dengan apa tadi, Bu? Tadi kalau nggak salah hubungannya personal dan profesional gitu ya Bu. Ya, Ya, jadi fokusnya itu lebih ke pengembangan pribadi, profesional personal dan pribadi profesional. profesional gitu. Ya, tadi saya menangkapnya seperti itu, Pak Haji Totoy. Sementara kan tadi contoh yang dicontohkan Pak Haji itu yang misalkan penyusunan, bagaimana menyusun RAKS gitu ya. Nah, kalau itu kan udah spesifik ke materi teknis begitu ya, kalau saya menangkap seperti itu. Nah, dan dengan pemahaman saya yang awal itu kan jadi tidak nyambung gitu ya.
Kalau yang dicontohkan tadi itu udah fokus ke materi tertentu, begitu kan. Sementara pemahaman saya selama ini kalau mentoring itu ya tadi itu yang seperti barusan juga Bu Is katakan, kalau menurut saya lebih kepada bagaimana fokusnya itu mengembangkan si menti ini kemampuan personalnya, kemampuan profesionalnya begitu. Begitu Pak Haji gitu. Ya. Baik, Ya, saya bisa menambahkan sedikit ya Pak. Silakan, Bu. enggak Bu. Kalau menurut saya Pak, apa yang dikatakan, ya, karena menurut saya di mentor itu yang jadi fokus itu adalah model peran. Jadi intinya mentor itu harus ahli dari mentor. Jadi kalau misalnya nih kita sebagai pengawas belum pernah membuat RKAS, ya kita jangan jadi mentor kepala sekolah buat RKAS gitu. Karena kita tidak lebih ahli. Kalau kita mau menjadi mentor itu harus sesuatu yang kita punya pengalaman, kita punya keahlian, yang akhirnya itu nanti kita gunakan untuk membimbing si mentee kita. Kalau misalnya kita tidak punya pengalaman itu, lebih baik kita menggunakan cara coaching. Karena coaching itu kan kita apa ya, mengambil mungkin si yang kita coach itu lebih ahli dari kita, tapi kita dengan pertanyaan arahan-arahan dari kita akhirnya dia bisa menemukan sendiri masalah yang dia hadapi. Tapi kalau mentor itu memang si mentor itu harus lebih ahli daripada si mentee, karena kan siklusnya tadi ICLBK. Jadi kan C-nya itu harus contohkan. Jadi harus kasih contoh dulu pengalaman saya, keterampilan saya, ini saya itu, sehingga si mentee ini akhirnya bisa paling tidak setara dengan dalam hal keterampilan atau kalau saya itu budaya. Jadi kalau misalnya tadi misalnya nih kalau kita sebagai pengawas nih mau mau misalnya kita mau jadi mentor kepala sekolah menyusun RKAS, ya, itu, ya berarti kita memang sudah benar-benar paham tentang RKAS tersebut dan kita pernah membuat RKAS. Kita punya contohnya sehingga kepala sekolah yang kita mentor itu, oh ketika ada masalah, ketika ada ini, nanti B-nya itu kita lakukan, kita bisa membantu mentoring kita. Kalau saya seperti itu ya, jadi ya mentor itu harus expert kepada mentinya itu. Makanya ketika kita melakukan pendampingan atau Bapak Ibu kepala sekolah pendampingan itu atau guru pendamping murid, benar-benar harus memilih strategi yang tepat supaya tidak campur aduk nih antara coaching, antara mentoring, training yang mungkin ada lagi training. Ketika kita expert pada sesuatu, kita jadi mentor. Tapi ketika kita tidak merasa expert dan ada orang yang expert, ya kan tidak ada jalan. Mungkin ketika misalnya di satu bulan saya bisa sama Pak Toto ini, kita tuh sejawat gitu Pak Toto ya. Kita teman sejawat nih dengan Pak Toto gitu. Kalau tentang guru penggerak, mungkin saya bisa jadi mentornya Pak Totoy karena saya lebih menguasai tentang itu daripada Pak Totoy. Tapi ketika berbicara tentang sekolah penggerak, mungkin Pak Totoy yang jadi mentor saya karena Pak Totoy lebih expert tentang hal itu daripada saya. Makanya tadi kalau saya lihat di slide-nya Pak Toto itu juga ada traditional mentoring, ada reverse mentoring, ada peer mentoring. Jadi nggak harus selamanya ketika kita itu pengawas harus jadi mentoring. Kadang-kadang kita yang jadi mentee gitu. Ketika ternyata pengetahuan kita untuk hal ini kita tidak terus yang akan kita jadi.
Kayak seperti saya tadi sudah memberikan pengalaman saya ketika saya apa tuh Bapak Ibu belajar jadi eh, fitur-fitur Google gitu ya. Yang mementori saya itu adalah guru-guru di sekolah gitu. Guru di sekolah binaan saya, dia jadi mentor saya karena apa? Saya memang tidak memiliki keterampilan untuk menggunakan berbagai fitur Google dan saya belum pernah mencoba. Sementara mentor saya itu punya pengalaman, oh ini Bu kalau pakai Google Docs itu begini, kalau pakai Google Slide itu begini, kalau pakai Google apa namanya spreadsheet itu begini. Dan itu saya memang diajari bimbing sampai akhirnya saya bisa oh ini dan akhirnya saya mempunyai keterampilan menggunakan Google. Mungkin itu tambahannya Pak Totoy, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haji Swatun, sangat melengkapi sekali dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Toto ya Pak Haji. Pak Haji, ini mohon maaf di chat, di room chat ada yang membuat pernyataan bukannya prinsip mengajar dari Pak Riyadi Alwi ya. Bukannya prinsip mengajar dan mentoring itu sama Pak, yaitu empowering dan inspiring. Itu maksudnya mungkin guru gitu ya. Apakah seperti pertanyaan Bu Dwi Lasmi tadi ya? Enggak, Apakah sebenarnya guru sama juga ya. bisa disebut sebagai mentor seperti itu mungkin Pak? Mungkin pencerahannya seperti apa tanggapannya? Mangga. Ini sama dengan yang tadi Bu Dwi ya, Mm-mm. sama. Karena guru dengan mentoring itu tentunya berbeda untuk prinsip-prinsip pengajarnya ya. Tapi Kalau guru bisa menjadi mentor Pak bagi peserta didik atau bagaimana Pak? bisa, kalau guru jadi mentor, jadi peserta didik bisa, tapi kali ini kan mengajar ya, berarti memang guru udah mengajar, mungkin di luar jam pelajaran itu jadi mentoring. Oke, baik. Karena tadi ada ICLBK tadi ya, ada LBK-nya Pak ya. itunya karena ada apa namanya siklusnya tadi. Siap. Tapi tentunya nanti yang disamakan dengan yang tadi Bu Haji Iswat itu yang coaching gitu ya, berbeda ya tentunya ya. Baik. Mangga Bapak Ibu, mungkin tadi pertanyaan banyak bermunculan dari para mentor yang sudah berpengalaman. Mohon dari Bapak Ibu Kepala Sekolah atau dari Bapak Ibu Guru, mangga jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. From the finest universities of the world that has been customized and adapted. Silakan Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu Guru atau Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, jika ada yang masih ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bapak Ibu Guru atau Bapak Kepala Sekolah yang berkesempatan hadir, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi mentoring ini, Bapak Ibu? Bu Nurma, yang materi saya nanti di-share di mana ya? Di sini bisa nggak Pak di chat Pak, di kolom chat? Atau nanti aja nggak apa-apa Pak, nanti aja ada ya. Bu Hartini nanti. Ya, Bu Hartini nanti. Oke. Siap. Masih ada lagi Bapak Ibu. Jadi apa yang kita dapatkan di siang hari ini, alhamdulillah banyak sekali ya. Ada istilah ICLBK, kemudian ada jenis-jenis mentoring. Tadi ada tradisional mentoring, reverse mentoring, kemudian peer mentoring, yang sebenarnya mungkin kita pernah melakukan ini, tapi secara teori atau konsepnya hari ini kita ya seperti ini, dari tahapan untuk melakukan kegiatan mentoring yang tadi juga seperti yang disampaikan Bu Yoyo ya. Jadi sebenarnya kita akan melakukan mentoring itu yang pas itu menyampaikan apa, seperti itu ya Bu Yoyo ya. Alhamdulillah juga tadi sudah ada pencerahannya dari Pak Haji Toto, Ibu Iswatun, dan yang lainnya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk tambahan, mungkin ada pernyataan dan pertanyaannya sebelum ada di chat itu Bu, satu Bu. Ada ya.
Saya tertarik. Bukan yang Punten izin. Oh apakah iya peran iya iya. mentoring itu ditunjuk? Apakah peer mentoring itu apa nih, ditunjuk Ditunjuk. dan secara natural Secara saja? Tadi peer mentoring itu apa Pak? Sejawat ya Pak? Bagaimana Pak? Ya, Silakan. teman sejawat itu, teman Mm-mm. sejawat. Apakah peer mentoring itu ditunjuk atau secara natural saja? Itu Pak pertanyaannya. Tentunya ini banyak kita laksanakan ya di tempat kerja kita ya untuk peer mentoring itu. Kepada rekan sejawat apabila rekan sejawat ini memerlukan apa namanya eh, eh, memerlukan mentor gitu ya. Tidak ditunjuk mungkin tidak ditunjuk, tapi ini secara apa ya, kalau tapi saya bingung nih ditunjuknya seperti apanya, ditunjuknya apakah bapak harus mementor ini gitu, mungkin itu ya. Tapi yang jelas tadi dikatakan bahwa seorang mentor itu memang intinya harus memiliki pengalaman gitu kan, pengalaman yang luas, kemudian pengetahuan dan juga memiliki keterampilan. Nanti kalau misalnya walaupun dengan teman sejawat gitu ya, teman sejawat kalau misalnya dia bertanya kita tidak bisa menjawab, seorang mentor kan gimana gitu ya. Tapi yang di sini ditanyakan itu ditunjuk itu mungkin oh bapak jadi mentor ya, mungkin gitu kali ya Bu. Pak, Menurut saya bisa juga tuh Pak Totoy. ya. Misalnya nih, Ditunjuk teh apa maksudnya teh ditunjuk teh? misalnya gini nih Pak Totoy. Saya kepala sekolah nih, itu ya. Saya kepala sekolah. Terus Bu Norma itu kan Fani pinter banget. Sementara Pak Is itu A, I, U belum bisa Canva. Terus saya Baik, Bu ngasih Faiz. tugas nih, ngasih tugas Kasih nih. tugas. Norma, tolong Pak Is mentori ya tentang penggunaan Canva. Maka nanti Bu Norma sama Pak Is akan duduk bareng di CLBK-nya nanti gitu. Pak Is identifikasinya di Canva-nya itu Pak Is yang belum bisa bagian mana, saya mah semua Bu Norma. Oke, kalau gitu saya contohin ya, buat Canva itu mulai dari bikin akunnya, dari cara ininya, ngasih contoh. Habis itu kemudian ketika itu, ayo sekarang dicoba Pak Is. Belum ini Bu, gitu ya, sambil dibimbing sama Bu Norma. Setelah, oke, coba sekarang Pak Is buat Canva sendiri nih. Nah, itu kan berarti sudah mulai di C-nya udah, L-nya kan libatkan udah, berarti B bantu. Berarti Pak Is membuat desainnya sendiri, sama nanti Bu Norma tetap membantu dan memberi. Sehingga sampai akhirnya K-nya tadi. Gimana Pak Is? Wah, Ibu, saya udah bisa, sudah oke gitu. Sudah akhirnya mungkin setara pengetahuannya berarti CL3 itu selesai. Itu bisa. Tapi bisa juga itu terjadi secara natural. Saya gini, Pak Lulus, saya kok bikin ini kok bisa ya. Saya lihat berarti ini kayaknya lebih jago daripada saya deh. Buhar, aku dimentorin dong cara membuat begini gitu. Oke, siap. Kapan waktunya? Nah, kan udah otomatis langsung tadi. Ketika ini. Oke, berarti nanti kita jadwalnya gini ya Pak Lulus, gini. Sampai akhirnya kita pakai itu tadi. Ini kan nggak ada yang kombatin. Tapi karena keinginan Pak Lulus untuk mendapatkan keterampilan atau pengetahuan yang lebih dari kita. Atau mungkin juga bisa gitu Pak Totai, kita lihat nih sebagai pengawas, ada kepala sekolah yang lunak gitu ya, yang kayaknya ini kok, aduh perlu saya mentor ini. Gitu. Baru kemudian inisiatifnya itu datang dari kita mentor. Pak, saya perhatikan Bapak itu begini, jadi nanti Bapak belajar ya. Jadi seperti itu, besok kita belajar ini, besok kita belajar ini, sampai siklus channel. Jadi, sebenarnya menurut saya ya, Bisa. mau pakai surat tugas bisa, mau inisiatif yang belajar bisa, dari kita mentor
yang ajak yang kita ajak. Jadi kalau di kelas ya baik kita menggunakan tergantung dan Ya, Bu baik Bu Nurma, Haji. Ya, iya Bu halo. Yoyo. Ya, siap-siap. Eh, Kenapa Bu Yoyo? Mangga, mangga. Izin barangkali Mangga. berkomentar lagi terkait dengan apakah mentoring itu ditunjuk atau secara natural ya tadi Bu Is Ya. sudah menjelaskan. Contoh nyata barangkali yang bisa kita lihat adalah di yang pendidikan guru pemula itu loh Bu. Di sekolah-sekolah kemarin ketika pengangkatan CPNS itu kan ada guru pemula ya. Guru pemula yang kemudian dimentori oleh guru-guru senior setiap mata pelajaran satu guru itu oleh satu mentor dan sesuai dengan mata pelajarannya. Dan itu kan siapa yang akan menjadi mentornya itu ditunjuk oleh kepala sekolah melalui surat keputusan bahkan dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Barangkali itu contoh nyata bagaimana proses mentoring itu dilakukan melalui penunjukan bahkan ada surat keputusannya. Itu barangkali teman yang pernah kita lihat ya ketika kemarin ada program guru pemula itu loh yang Induksi, Bu, induksi. ya betul induksi program guru induksi ya itu ya betul ya. Iya. guru pemula. Itu kan jelas sekali kan tidak natural ya kalau itu ditunjuk ya melalui SK begitu. Siapa yang akan dijadikan mentornya itu adalah guru-guru yang dianggap berpengalaman, kemudian lebih kompeten dan kinerjanya bagus. Dia ada guru yang dipilih ya untuk membimbing para guru-guru pemula. Itu barangkali tambahannya. Ya, makasih Bu Haji Swatin dan Bu Yoyo semakin melengkapi tentang materi mentoring ini ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa ditunjuk ya Bu, bisa ditunjuk oleh kepala sekolah ataupun yang lebih paham. Oh ini nih pantas nih menjadi mentornya yang ini seperti itu mungkin ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau disampaikan dari Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah? Mangga. Bu Nurmah boleh? Silahkan. Saya menunggu dari Bapak Ibu guru sebenarnya. Mangga Pak, mangga. Kita Siap, juga siap. guru. Oh iya, mentor siapa mentor? Mangga. Iya. Makasih. Saya sangat-sangat terkesan dengan tulisannya Ibu Dwi yang di kolom chat tadi itu ya. Senior Ya, berdasarkan kompetensi yang dimiliki tidak selalu dilihat dari banyaknya umur, yang iya. lebih muda berbakat dan seterusnya itu. Yang Betul. ingin yang ingin saya gali lebih lanjut, saya ngalamin sendiri dengan Bu Dwi dari tahun 2000 saya bertemu dengan beliau, tahun 2000 sampai sekarang. Beliau benar-benar bisa menerapkan itu. Maksud saya gini, bisa bisa memperhatikan apa yang disampaikan bukan siapa yang menyampaikan sampai sekarang gitu. Nah, saya pengen itu Bu, apa resepnya biar kita bisa menerapkan. Ini sebetulnya kan klise ya. Eh, Dengarkanlah apa yang disampaikan bukan siapa yang menyampaikan, tapi prakteknya susah sekali. Apalagi kalau misalnya kita merasa jadi orang yang lebih superior dibandingkan dengan yang lainnya. Saya ingin mungkin entah pas entah enggak, tapi saya yakin ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan semoga teman-teman juga bisa mengambil pengalaman dari Bu Dwi terkait dengan bagaimana bisa mendengarkan apa yang disampaikan bukan siapa yang menyampaikan. Mohon izin kalau Ya, berkenan. siap. Mangga Bu Dwius. Wah, mentor yang sudah berpengalaman. Mangga Bu Dwius diantos. Ini Bukunya Bu Dwi, mentor. itunya mic-nya Bu. Suhu. Mic-nya Bu, belum Bukunya di mentor ya. Hmm. mentor. Silakan Ibu mentor. Bu Dwi, maaf mic-nya belum di unmute. Oke. Kasih Pak Isna, jadi tersanjung saya.
Ini sungguh dari dalam hati nih, Bu. Bukan menyanjung. Pak Isma dari tahun 2000 ya? Iya, saat Ibu dulu mengantarkan Pak Haji Muslim. Sebenarnya saya justru banyak belajar dari teman-teman semuanya. Banyak berusaha untuk mendengar apa yang menjadi isi hati teman-teman begitu, apa yang menjadi tuntutan kita semuanya. Tentunya sekarang pun juga saya perlu dimentori sama Pak Isna nih. Sama Bu Nurma begitu ya. Boleh ya Pak Haji Tata ya? Ya. Untuk mentor itu diminta dari mentinya. Ajarin saya dong Bu, ajarin saya dong Pak, begitu ya. Pada dasarnya menjadi mentor itu pastinya sudah mempunyai kompetensi. Sudah punya dasar pengetahuan wawasan yang cukup dulu hingga bisa menyampaikannya terhadap menti, pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, kompetensi yang dimiliki, dijelaskan, didampingi terhadap mentinya untuk bisa terus menuju kepada yang diharapkan. Apa sih kompetensi yang mau dikembangkan yang harus kita mentoring ke teman-teman menti ini? Kita sudah siap terlebih dahulu. Nggak mungkin kalau seseorang tidak punya kemampuan lebih, tidak punya pengetahuan yang cukup, itu bisa menjadi mentor yang baik. 7 tadi ya, saya yang paling bawah itu. 7 apa Pak? Yang paling bawah Pak? 7 paradigma, sabar dan apa ya Pak? Sabar dan telaten. Perlu kesabaran, perlu ketelatenan, dan kuncinya adalah ikhlas. Tadi ada, kita tidak boleh pelit terhadap ilmu. Perlu kita yakinkan, kalau ilmu kita berikan kepada orang lain, dibagikan kepada orang lain yang ikhlas, yang kita tebar, yang kita tabur, itu kita pun juga akan menuai. Nggak perlu khawatir, saya punya ilmu ini, terus dipegang erat-erat, nggak dibagi ke yang lain pengalamannya. Itu akan merugi sendiri, karena kita akan terkungkung dalam tempurung ilmu yang kita miliki, tidak kita sebarluaskan kepada orang-orang di sekitar kita. Menjadi berdampak, menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya yang perlu tadi di mentoring. Itu Pak Is kuncinya ya, ikhlas, sabar, telaten, punya kemampuan, dan tidak pelit. Terima kasih Bu Duyus. Siap Bu Dwi, matur nuwun. Menambah inspirasi sekali, kita tidak boleh pelit, sabar, dan harus berbagi ya Pak Isna. Nanti berbagi kepada saya, dan selanjutnya Bapak Ibu sudah menginjak ke 14:48 nanti Bapak Ibu. Saya berharap ada dari guru atau dari kepala sekolah yang bertanya, apakah ada Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu. Ayo Pak Adi Manggala, orang Luwiliang ini Pak Adi kayaknya ini ya. Yes. Oh, binaannya Pak Isna ya? Segmen. Pak Haji Dadan, Pak Haji Dadan. Silakan Pak Adi Manggala ya? Ya Pak Adi Manggala. Apakah ada? Terputus kayaknya udah Pak Adi. Diamnya. Ya. Oke, mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, atau masih ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Dari Bapak Ibu rekan-rekan pengawas yang menambahkan, melengkapi materi tentang mentoring ini yang benar-benar sangat luar biasa. Ini juga menambah banyak apa ya istilahnya, ranah ilmu yang bisa saya dapatkan. Terima kasih Bapak Ibu hebat, mentor-mentor saya yang sudah memfasilitasi saya di kegiatan ini juga. Dan terakhir mungkin Pak Haji Totoy ada closing statement tidak untuk kami semua sebagai peserta? Baik Bapak Ibu,
Ini bukan untuk semua tapi untuk saya ya. Siapa? Semua orang perlu memerlukan mentor ya. Semua orang itu perlu memerlukan mentor. Kenapa? Karena tadi kita akan dapat belajar dari mentor yang memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan kompetensi kita. Jadi walaupun kita mau menjelang pensiun, tetap saya memberikan mentor dalam kegiatan-kegiatan ini ya. Mungkin itu saja sih untuk statement dari saya ya. Jadi kita masih sangat memerlukan mentor. Ya, baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, ini saya hitung Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sudah tidak ada yang bertanya. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya dengan closing statement dari Bapak narasumber sekaligus mentor hebat kita pada kegiatan hari ini, maka berakhir pula kegiatan webinar di seri kelima, sesi kedua. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu kita akan masih banyak lagi seri-seri berikutnya dengan materi-materi yang insya Allah dapat membantu kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Oke Bapak Ibu, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Pak Haji Totoy, kepada Ibu Iswatun, Ketua Komunitas Belajar, Bapak Ibu mentor hebat, Bapak Ibu pengawas, dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, baik yang menyimak ataupun yang berpartisipasi aktif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya selaku moderator ke Cikini naik motor, jalannya cepat sekali. Saya Nurmah Kurniasih selaku moderator. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu kita sesi